2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Matahari semakin tinggi, panasnya menyengat bumi, tapi kami terus berlari. Kita song-song pemimpin negeri. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami Mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden beri korupsi dan tak takut oligarki. Kami ingin seorang pemimpin. Kami butuh pemimpin yang adil. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan, buat Jakarta semakin nyaman. Tapi kami mau lebih, jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Anies jadi presiden. Imin wakil presiden. Insyaallah, insyaallah. Jokowi saya nggak pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara sudah satu terus setiap hari. Loh, Jokowi dan Gibran masih kader PDI Perjuangan kan? Bapak dan anak itu. Masih dalam kader PDI Perjuangan nggak saat ini? Kalau sampai saat ini sebelum ada surat pemberhentian, tetap kader PD Kok Perjuangan. udah antipati Bang Adian? Kenapa? Kok nampak udah antipati? Enggak antipati, tapi kan ada sejarah begini. Dulu ada yang datang, kemudian minta menjadi wali kota, dapat rekomendasi, minta rekomendasi dikasih. Minta lagi, dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta menjadi gubernur, minta rekomendasi, dikasih lagi. Lalu minta jadi calon presiden, minta rekomendasi, dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk anaknya, dikasih lagi. Lalu ada lagi minta untuk menantunya, dikasih lagi. Banyak Bang ya dikasihnya Bang. Dikasihnya banyak benar. Nah ketika kemudian ada permintaan 3 periode, kita tolak.
Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat yang harus kita tidak bisa setujui. Kemudian ada pihak yang marah, ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita. Kalau kemudian ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan 3 periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja. Kalau yang sekarang, Bang Adian, Bang Adian meyakini Pak Jokowi masih satu nafas, tegak lurus bersama dengan Ganjar Pranowo? Dia pernah sampaikan pada saya pribadi, dia bilang dukung Ganjar Pranowo. Bagaimana prakteknya urusan dia. Mau saya pikirkan? Enggak. Yang saya pikirkan adalah memenangkan Ganjar dan Pak Mahfud. Itu aja. Tapi ini nadanya kalau kami dengar sekilas kok kayak kecewa banget, Bang. Kecewa? Soal adanya keputusan ini. Enggak ya, Bang? Itu interpretasi negatif subjektif itu, Bang. Saya kecewa. Weh, kita bukan aktivis kaleng-kaleng. Kekecewaan itu sudah melekat dan perjalanan hidup kita. Itu loh. Jadi nggak akan ada persoalan. Tapi begini maksud saya. Perintah terhadap saya cuma satu. Menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Oke, di luar itu saya tidak mau pikirkan. Saya punya energi terbatas. Waktu kita cuma 112 hari, tidak mau kita buang untuk perdebatan-perdebatan dan pemikiran seperti itu. Kalau saya mau membuang pikiran saya adalah bagaimana menambah suara. Kalau saya membuang pikiran saya dan energi saya adalah bagaimana kemudian mengumpulkan kekuatan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena ujungnya bukan siapa berpasangan dan siapa saja yang menjadi problemnya, yang menjadi kepentingannya, tapi bagaimana rakyat memilih mereka. Itu. Dan kita lihat sendiri dong bahwa situasi hari ini deklarasi Pak Ganjar baru dari bulan April, sementara calon yang lain sudah setahun lebih, ngejarnya cepat benar. Itu loh. Ini real, by data, by survei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat semuanya, ini ada berita atau perdebatan yang menarik ya, mengenai sebab retaknya hubungan Jokowi dan Megawati Soekarno Putri. Salah satunya adalah wacana 3 periode. Wacana 3 periode itu yang konon katanya bikin Jokowi ngambek karena tidak didukung oleh Megawati Soekarno Putri. Lalu Bahlil mengaku bahwa wacana 3 periode itu dia yang memulai inisiatif sendiri, kata Bahlil. Tapi kata Rocky Gerung, apa mampu dia berpikir sampai ke situ ya. Jadi sebelum kita mengulas ini, sahabat daerah sekalian, coba kita baca dulu ya beritanya. Lalu nanti kita akan ulas ya. Oke, coba kita lihat ya. Bahlil klaim yang pertama usulkan Jokowi 3 periode, Rocky Gerung apa mampu dia berpikir sampai ke situ. Dan Bahlil juga bukan urusannya juga ini kan, bukan menteri bidang politik, tetapi ngomong politik melulu, pilih Jokowi dan lain sebagainya. Jakarta Diswe.id, dalam deklarasi Prabowo Gibran, Bahlil Lahadalia yang merupakan Menteri Investasi Indonesia kembali menyinggung jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Selain tentang isu 3 periode, Bahlil juga menyinggung isu penundaan pemilu. Dalam menanggapi Bahlil klaim yang pertama usulkan Jokowi 3 periode, Rocky Gerung mempertanyakan hal tersebut. Ya, apa mampu dia berpikir sampai ke situ, tanya Rocky. Bahlil dalam deklarasi Prabowo Gibran pada Sabtu 28 Oktober mengatakan bahwa usulan 3 periode Jokowi bukanlah suruhan orang lain. Oh, jadi deklarasinya 28 Oktober. Saya mau sampaikan di ulang tahun Ganjar. Saya mau sampaikan yang ngomong tentang isu penundaan pemilu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Jelas Bahlil yang juga wakil ketua TKN Prabowo Gibran. Oke. Jadi wakil ketuanya Bahlil, luar biasa ya. Bayangkan. Semua dikerahkan, menteri dikerahkan,
wakil menteri dikerahkan dan semuanya di bidang ekonomi. Apa maksudnya ini? Bukan menteri-menteri bidang politik tapi bidang ekonomi yang dikerahkan sebagai tim kampanye nasional ya. Itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei Burhanuddin Muhtadi di era pandemi. Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti. Yang penting secara konstitusional ungkapnya. Justru orang yang mengungkapkan 3 periode itu nggak ngerti konstitusi ya. Tapi kalau tidak jangan dikembangkan, tambah bahlil. Jadi kalau ada yang salah tentang isu penundaan pemilu itu salah saya, Bahlil Lahadalia, dan bukan salah siapa-siapa, tegas Bahlil. Luar biasa mau pasang badan ya. Rocky menanggapi bahwa periode perpanjang masa kekuasaan mestinya orang yang lagi in charge dan orang yang lagi punya kekuasaan. Nggak mungkin tiba-tiba Koco itu masih kasih ide 3 periode, kan nggak begitu cara melihatnya Papa Rocky. Kelihatannya isu ini memang dari awal diniatkan oleh Jokowi dan kita bisa tarik ujungnya, di mana akhir seluruh proyek itu berujung pada pemastian kalaupun tidak 3 periode dinasti harus berlanjut, tambah Rocky. Selain itu Rocky menjelaskan bahwa Jokowi ketagihan akan kekuasaan, dia telah melihat bagaimana kekuasaan menjadi wali kota, gubernur dan presiden. Semua orang merasa bahwa hanya karena Jokowi belum puas dengan masa jabatannya, maka dia berusaha cawe-cawe. Dan itu berlanjut sampai soal Gibran tambah Rocky. Jadi cawe-cawe itu cawe-cawe. Kita mesti pastikan satu hipotesis untuk mengatakan bahwa Jokowi dari awal merancang dirinya untuk jadi otoriter, untuk jadi totaliter, untuk jadi tiran. Walaupun penampilan Jokowi kerakyatan, tapi mental dan karakter otoritarian itu ada di dia, tambah Rocky. Ya, saudara sekalian, the question is siapa sesungguhnya yang menginginkan ya penundaan tersebut atau 3 periode. Tapi sebelumnya saya memberikan berita yang baik ya, bahwa dari Aziz Yanuar insya Allah besok itu Senin tanggal 30 Oktober. Oh, Senin 30 Oktober besok itu ya. Mas 30 Oktober ya. Itu akan menyambut akan ada kebebasan Munarman, Haji Munarman ya. Bebas murni dari kriminalisasi melalui instrumen penegakan hukum terorisme. Dan kita tahu bahwa 4 tahun itu putusan PN, kemudian 4 tahun putusan PT, dan di Mahkamah Agung 3 tahun ya. Nah, mudah-mudahan orang yang menghukum Munarman ini mendapatkan balasannya ya. Kalau ternyata Munarman tidak bersalah ya. Jadi dan dia sudah jalani 2,5 tahun ya, lebih dari 2/3 saya kira. Dan kemudian besok itu bebas murni. Jadi dia nggak mau bebas yang bebas bersyarat bikin ribet. Jadi bebas murni 2,5 tahun. Welcome back ya Mr. Munarman. Mudah-mudahan kita bisa mengundangnya lagi ya di sini ya untuk sekedar bercakap-cakap kembali dengan Munarman. Nanti besok kita tampilkan lagi ya percakapan kita dengan Munarman ya pagi besok. Ya, saudara sekalian, kalau isu sih saya mendengar ya, itu pasti didesain dari kekuasaan puncak yang melibatkan ya 1-2 orang saja. Tetapi yang jelas di situ ada percakapan yang melibatkan Presiden Jokowi sendiri untuk 3 periode tersebut. Nah, ketika isu untuk perpanjangan atau 3 periode tersebut sudah diinginkan oleh Presiden Jokowi, maka kemudian orang seperti Bahlil, termasuk Muhaimin dulu ya, termasuk juga Erlangga Hartarto kalau tidak salah, itu menjadi messenger, pengirim pesan, termasuk Luhut Binsar Panjaitan ya. Luhut Binsar Panjaitan saya kira bukan tidak sekadar pengirim pesan, tapi juga barangkali orang yang sangat punya pengaruh terhadap wacana tersebut. Maka pesan itu disampaikan dan hampir berhasil. Tapi Megawati
dan PDIP lah yang menolak isu itu. Sampai kita mengundang Masinton Pasaribu di sini karena paling kuat dia menolak isu tersebut. Jadi sahabat era sekalian, dalam konteks ini betul ya, Megawati paling tidak menghadang keinginan Jokowi untuk 3 periode. Padahal seperti yang sudah mudah sekali untuk 3 periode tersebut. Yaitu dengan mengubah konstitusi, bisa pemilihan. Bayangkan Gibran saja bisa dipaksakan begini ya. Bisa 3 periode. Nah fortunately barangkali orang mencoba-coba ke MK bisa nggak? MK nggak mungkin mengubahnya. Kalau MK mengubah dari 2 periode ke 3 periode itu gila namanya MK. Itu sudah ceto welo-welo ya. Maka yang paling mungkin adalah perubahan konstitusi. Tapi perubahan konstitusi tanpa disetujui oleh Megawati Soekarno Putri dan PDIP tidak mungkin terjadi ya. Kira-kira ya berjasa lah ya. PDIP dalam konteks ini menghadang agar tidak 3 periode. Pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak mau 3 periode? Nah, saya kira ada hitung-hitungan politik juga, tidak hanya sekedar soal konstitusi ya. Gini hitung-hitungan politiknya. Kalau Jokowi 3 periode, ini hitungan dari saya ya. Kita tahu bahwa Megawati sudah sepuh katakanlah. Ya, dia kelahiran tahun 47. Jadi usianya sekarang sudah 70 berapa? Sudah 76 tahun ya Megawati ya. Jadi sudah 76 tahun, usia yang tentu tidak muda lagi ya. Dan kita tahu sobat era sekalian, apapun bisa terjadi kan. Termasuk juga misalnya sekarang 76 tahun dia. Termasuk juga misalnya bagaimana estafet kepemimpinan di PDIP dan lain sebagainya. Kalau Jokowi still in power, hitungan dia kan still in power. Waduh, 5 tahun lagi maka bisa jadi and then something happen to Megawati, maka bisa jadi kemudian tokat estafet kepemimpinan itu tidak akan ya pasti akan jatuh ke gengnya PDIP, gengnya Jokowi pastinya kan, ya one thing for sure. Itu entah melalui siapa atau Jokowi sendiri. Dan jangan lupa orang seperti Guntur Soekarno Putra pun yang notabene adalah kakak Megawati itu mengatakan Jokowi pantas untuk memimpin PDIP. Jadi ada hitungan-hitungan politik not only because of upholding the constitutions ya. As the main reason, tapi ada hitung-hitungan politiknya juga. Maka kemudian ide itu ditolak. Karena Megawati dia tidak bisa menjamin dia still fit within 5 years, another 5 years ya. Sampai dengan 2029 seandainya Jokowi tetap berkuasa. Karena kalau 3 periode dibolehkan maka so easy Jokowi akan menjadi presiden. Dan saya kira tidak akan pecah di sana. Tidak ada alasan untuk pecah. Nasdem mungkin masih still there. PKB masih di sana, maka tidak akan ada lawan Jokowi. Bisa jadi Jokowi calon tunggal nantinya. Atau kalaupun ada calon, ya calon pura-pura eto-eto. Karena dia sudah menguasai 7 partai istana. Nah ini desain yang sengaja dibuat oleh Presiden Jokowi. Tapi desain itu kemudian berantakan karena PDIP tidak setuju. Kalau PDIP setuju, sudah ada perubahan konstitusi memungkinkan 3 periode. Jadi itu ya. Jadi kalau itu karena semata-mata ide Bahlil, rasanya nggak mungkin lah, ya. Itu ide yang muncul dari the inner circle, very inner circle, dan tentu dari Jokowi sendiri secara rasional, gitu. Itu rasionalitasnya ya, sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH terkait dengan isu ini. This is just one reason ya. Reason lain saya kira banyak, tapi saya kira ini yang paling masuk akal bahwa Megawati ingin memastikan bahwa PDIP tetap di tangannya dan dia tidak diambil kekuasaannya oleh Jokowi. Dan sekarang terbukti kan Jokowi akhirnya melipir ke PSI saja, membiarkan Kaisang memimpin partai tersebut. Kemudian Gibran menjadi calon wakil presiden dan kita tidak tahu apa kompensasi yang akan didapatkan Jokowi ketika dia tidak lagi menjabat. Ada isu yang mengatakan dia akan di Gerindra
atau di mana. Yang jelas pasti tidak ada tempat lagi bagi Jokowi untuk di PDIP karena pasti sudah menjadi the common enemy bagi partai PDIP. Dan bagi Megawati ini kejelasan bahwa regenerasi partai di PDIP itu tidak akan terganggu atau diganggu oleh kelompok Jokowi. Dan kebaikannya lagi dia memecah Ganjar dengan Jokowi. Jadi bagi demokratisasi memecah Ganjar dan Jokowi itu baik karena kita lebih memastikan pemilu akan berjalan dengan check and balances di antara 3 calon tersebut. Tetapi bagi PDIP, Megawati terutama, dia memecah Ganjar tetap pada pelukan PDIP dan mudah mengendalikan Ganjar kalau sendirian saja tanpa Jokowi. Dan Jokowi sudah hilang dari orbit PDIP sehingga Tra Bung Karno akan bisa terjamin tidak lagi terganggu dengan terah Jokowi karena terah Jokowi sudah melipir ke PSI. Jadi tidak semata-mata karena soal menjaga konstitusi ya. Politisi selalu begitu mendengarnya, tetapi karena hitungan-hitungan politik yang masuk akal ya. Oke, dan ternyata kan terbukti bahwa Jokowi tidak bisa dipercaya oleh Megawati sepenuhnya. Karena ternyata dia bisa ambil alih kekuasaan Megawati di PDIP kalau seandainya dibiarkan. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Oke, kita tidak ngatain orang ya. Insya Allah 1 putaran Amin menang. Kemudian Bahlil mata penyihir sangat menakutkan. Apa iya? Kemudian Alhamdulillah semoga Jatim yang Jateng 50% buat Anies karena Sudirman Said di Jateng 2016 dapat 41,2%, apalagi Anies, paham ya? Iya dan tidak, konteksnya berbeda pasti, tapi coba saja. Kemudian Alhamdulillah Haji Munarman bebas. Bang Refli, ramalan Gus Dur terbukti 2024 Prabowo Presiden, is it? Belum tentu ya. Tenang Pak Jokowi, Pak Anies siap mengganti Bapak jadi Presiden 2024, amin. Kemudian kalau Anies 3 periode cocok bila perlu selamanya, nggak bisa begitu juga ya. Tidak ada pemimpin yang kemudian kita bisa jamin 100% keamanahannya kalau dia menjabat berperiode-periode. Wind of change harus ya. KPU perlu diawasi, insya Allah Amin menang. Bang, apakah kekecewaan Megawati pada Jokowi akan terulang lagi dengan memilih Ganjar? Karena bisa saja dia mencalonkan Puan untuk capres tapi nyatanya tidak, malah pilih Ganjar. Apakah Ganjar akan seperti Jokowi? Iya dan tidak. Yang jelas Ganjar lebih pandai dari Jokowi, tapi Ganjar barangkali jauh akan lebih setia. Why lebih setia? Karena Ganjar itu sudah merasakan betul bagaimana saktinya pelukan PDIP. Jangan lupa Jokowi tidak pernah menjadi kader PDIP yang sesungguhnya. Karena dia itu datang ketika dia mau mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan itu dia menang. Dia tidak pernah menjadi kader yang sesungguhnya. Beda sama Ganjar yang pernah menjadi anggota DPR ya 1,5 periode lah. Sehingga dia tahu betul bahwa yang membesarkan dirinya adalah PDIP. Tapi yang membesarkan Jokowi tentu bukan PDIP tetapi jabatan yang dia menangkan mulai dari wali kota Solo itu. Ya kalaupun dia dicalonkan PDIP ya itu hanya vehicle saja, kendaraan politik. Tapi intinya dia bukan kader PDIP yang sesungguhnya. Kalau Gibran menang akan lama keluarga Bapak Lurah berkuasa karena Bobi dan Kaisang sudah menunggu cawe-cawe Bapak Lurah akan merusak demokrasi dan tatanan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya siapapun boleh mencalonkan diri asal dengan jujur dan adil, dengan prosedur yang benar ya. Tapi kalau prosedurnya mengakali putusan Mahkamah Konstitusi, cawe-cawe di situ dan itu bisa dibuktikan, maka rusak demokrasi kita ya. Oke. Jangan sampai KPU dan MK jadi pemenang. Ya, karena itu menurut saya MK Majelis Kehormatan MK harus bekerja bila perlu pecat semua hakim
agar ada kredibilitas dalam berpemilu. Tapi apa iya mengingat ketua MK itu dalam tanda kutip tim sukses tidak langsung dari Prabowo Subianto. Itu yang jadi masalah dan kegalauan saya pribadi terutama ya, walaupun tetap menghormati Prof. Jimli sebagai pakar hukum tata negara dan dosen, tetapi dalam hal integritas, dalam hal kelurusan ya kita harus tetap ingatkan juga. Jangan sampai integritasnya rusak hanya karena dia kemudian menjadi ketua MK yang tidak independen. Tapi mudah-mudahan tidak ya. Kemudian di atas Bahlil masih ada 9 naga. It could be possible, tapi sekali lagi Bahlil mungkin cuma the messenger tapi bukan otaknya ya. bukan apa istilahnya? Bukan the main actornya ya, bukan aktor utamanya. Oke, sobat internasional sekalian, itu saja ya. Nanti kita akan bahas dengan wacana-wacana lainnya yang menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.